rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun minadh dhulli wa kabbirhu takbira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bi rububiyyatihi wa jalalihi. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mustafa min sa'iri khalqih. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa sallim wa karim ala khairi khalqillahi fil awwalina wal akhirin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tahirin amma ba'da. Qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wa qala nabiyyuna sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam aqramun nas atqahum. Sadaqallahu maulana al-azimul karim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang kita hormati, yang kita muliakan, yang kita cintai segenap para tuan-tuan guru, para habaib, para asatidz, bil khusus guru kita tercinta Al-Mukarram Al-Habib Ali bin Abu Bakar bin Yahya Al-Habib Faiz, dan para habaib yang lainnya. Mohon maaf tidak seluruhnya disebutkan namanya satu persatu, namun kendati pun demikian sedikit pun tidak mengurangi rasa hormat Al-Baqir. Juga yang Al-Baqir hormati bapak-bapak, para pemuda, bil khusus Sohibul Bait Al-Mukarram wal Muhtaram Ustaz Muhammad bin Awan. Mudah-mudahan kita semua yang hadir dan istiqomah duduk berkumpul di Majlis Maulid Cibtudurar setiap malam Jumat Legi di Musholla Darul Anwar ya. Mudah-mudahan kita semuanya oleh Allah dikaruniai umur yang panjang yang barokah, selalu disehatkan zahir batin kita, bitaatilah wa bitaati Rasulillah, dalam taat kepada Allah dan Rasulnya, dan semoga segala urusan kita, segala aktivitas kita, ibadah kita oleh Allah diberikan kelancaran, kemudahan, selalu berada dalam pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Segala doa-doa yang kita panjatkan semoga dikabul, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, saudaraku seiman, seagama, seakidah yang dimuliakan oleh Allah, yang Al-Baqir hormati, rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Waktu berlalu begitu cepat, pekerjaan tak pernah ada habis-habisnya. Yang paling mencemaskan, yang paling mengkhawatirkan, waktu berakhir sebelum hidup punya arti. Ajal kematian yang telah ditentukan oleh Allah kebun datang kepada kita, sementara masih banyak dosa-dosa kita yang belum terampuni, sementara kita belum mempunyai bekal yang cukup untuk menjalani kehidupan kita nanti di alam barzakh, di alam mahsyar, di alam akhirat, alamul baqa, alam yang kekal abadi untuk selama-lamanya. Maka oleh karena itu Al-Baqir mengajak kepada diri pribadi juga kepada saudaraku semuanya, marilah kita pandai-pandai memanfaatkan sisa-sisa umur kita yang masih tersisa, dan kita tidak tahu
dan tidak akan pernah tahu sisa umur kita berapa tahun lagi, atau mungkin berapa bulan lagi, atau mungkin berapa minggu lagi, atau mungkin berapa hari lagi, atau mungkin berapa jam lagi, atau mungkin berapa menit lagi. Tidak ada yang tahu di antara kita, karena itu rahasia Allah. Maka mumpung ajal kematian yang telah ditentukan oleh Allah tiba kepada kita, pandai-pandailah kita memanfaatkan nikmat umur, nikmat sehat untuk tetap istiqomah, mentaati, menjalankan segala perintah Allah dan Rasulnya, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diistiqomahkan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga manakala ajal kematian datang merenggut nyawa kita, semoga kita meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Karena kata si Abu Habib Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, maupun nafsi adatihim, manusia itu akan mati tergantung kebiasaannya. Kalau manusia sudah biasa melakukan kebaikan-kebaikan, maka insya Allah manakala ajal kematiannya tiba, ia akan meninggal dunia dalam keadaan sedang melakukan kebaikan tersebut. Dan sebaliknya, kalau manusia biasa berbuat dosa, biasa berbuat jahat, maka tidak menutup kemungkinan ketika ajalnya datang, ia akan meninggal dunia dalam keadaan sedang berbuat dosa. Na'udzubillah min dzalik, sehingga ia meninggal dunia dalam keadaan su'ul khatimah. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, malam ini kita sudah memasuki malam tanggal 14 di bulan Jumadil Akhir tahun 1447 Hijriah, malam bulan purnama. Makanya malam ini bulan terang yang keluar, ya ke atas bulan terang. Walaupun tadi siang hujan ya, dompet gelap. Bertepatan dengan tanggal 4 di bulan Desember tahun 2025. Perasaan baru kemarin kita Lebaran Idul Fitri, perasaan baru kemarin kita melaksanakan tarawih di bulan Ramadan. Ramadan akan segera tiba. Sekarang bulan Jumadil Akhir, begitu berakhir Jumadil Akhir datang bulan Rajab, Rajab berakhir datang bulan Sa'ban, Sa'ban berakhir datang bulan Ramadan. Tarawih lagi kita. Mudah-mudahan panjang umur semuanya. Amin. Dalam taat ibadah kepada Allah secara istiqomah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Hujjatul Islam Syekh Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid ini, dalam karyanya Kitab Mukasafatul Qulub, beliau mengisahkan seorang lelaki yang bertemu dengan Rasulullah di dalam mimpinya. Dikisahkan ada seorang pemuda dalam mimpinya bertemu dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Si pemuda ini melihat Rasulullah memalingkan wajahnya darinya. Lalu kemudian si pemuda ini bertanya kepada baginda Rasul, "Ya Nabi Allah, a'anta qadibun alayya?" Wahai Nabi Allah, apakah engkau marah kepadaku? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menjawab, la aku tebulan. Tidak, aku tidak marah kepadamu. Kemudian si pemuda ini berkata lagi, "Famal ladzi ja'alaka ta'ban nadhara ilayya ya Rasulullah?" Lantas gerangan apakah ya Rasulullah engkau enggan melihatku? Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menjawab dengan lembut, dengan santun. Kata beliau, "Afwan, la a'rifuka." Maaf, aku tidak mengenalmu.
Masya Allah. Na'udzubillah min. Dari kalau di hari kiamat kita sampai tidak dikenal sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW. Kita boleh ngaku umat beliau, tapi pertanyaannya kira-kira beliau mengakui kita sebagai umatnya. Mudah-mudahan ya, semua yang hadir, keluarga kita, saudara kita, teman kita semuanya telah di hari kiamat oleh Baginda Rasul diakui sebagai umatnya, mendapatkan syafaat utusan dari beliau, mendapatkan kait telaga beliau, dikumpulkan di bawah arasnya Allah bersama para kekasihnya Allah, yaitu para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kemudian si pemuda itu berkata lagi, kaifa la ta'rifun ya Rasulullah wa ana min ummatika. Ruya 'anil ulama anta alamu bi ummatika min ummin biwaladihi. Kata si pemuda tersebut, bagaimana engkau ya Rasul tidak mengenalku, sedang aku ini adalah umatmu. Para ulama meriwayatkan bahwa engkau mengenal umatmu melebihi seorang ibu mengenal anak kandungnya sendiri. Kemudian Rasulullah SAW beliau menjawab, ala haqq walakinnaka lam tusalli alayya wa ta'rifuni wa ma'rifati bi ummati ala qadri salatihim alayya. Kata Rasulullah, perkataan para ulama itu benar, akan tetapi engkau tidak pernah bersolawat kepadaku, sedangkan kenalku kepada umatku tergantung pada kadar solawat yang mereka baca sepanjang apa. Nah, setelah itu anak muda tersebut terbangun dari tidurnya. Kemudian dia berjanji akan selalu bersolawat kepada Rasulullah SAW pada setiap hari sepanjang hidupnya, minimal 100 kali. Maka ia pun setiap hari selalu bersolawat kepada Rasulullah SAW, tidak kurang dari 100 kali itu minimal. Beberapa hari kemudian anak muda ini kembali mimpi bertemu Rasulullah SAW. Di dalam mimpinya dia melihat Rasulullah memandang wajahnya, dan Rasulullah bersabda kepadanya, "Bal ana a'rifuka wa fi yaumil qiyamati sa'asfaulaka." Nah, sekarang aku sudah mengenalmu, karena dia suka bersalawat. Nah, sekarang aku sudah mengenalmu, dan nanti pada hari kiamat aku akan memberikan syafaat kepadamu. Maka oleh karenanya siapapun yang mengaku umat beliau dan ingin diakui oleh beliau di hari kiamat sebagai umatnya dan mengharapkan syafaat beliau, mengharapkan telaga beliau, maka perbanyaklah bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rabbi as-sali wal karami apakah di irada alami ya
Sholawat yang telah kita baca selama kita hidup di alam dunia, kelak nanti di alam kubur akan bermanfaat untuk kita, akan menolong kita dari pertanyaan malaikat munkar dan nakir. Ketika kita nanti di alam kubur ditanya oleh malaikat munkar, man rabbuka, siapa Tuhanmu, man nabiyuka, siapa nabimu, man dinuka, apa agamamu, man imamuka, siapa imamu, man kiblatuka, apa kiblatmu, man ikhwanuka, siapa saudara-saudaramu. Kita umpama nggak bisa menjawab, nanti tiba-tiba datang makhluk yang sangat indah, bercahaya terang benderang. Nah, nanti makhluk itulah yang akan membantu kita untuk menjawab dari pertanyaan malaikat munkar nakir. Setelah semuanya terjawab oleh makhluk tersebut yang sangat indah, bercahaya terang benderang, lalu pergilah malaikat munkar nakir, lalu si mayit bertanya kepada makhluk itu, man anta, siapa engkau? Si makhluk ini menjawab, ana sholawatu kalati qoratahu bidunya. Aku ini ada sholawat yang sering kamu baca ketika di alam dunia. Maka yuk kita perbanyak, minimal paling tidak ya, tiap hari kita baca sholawat sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad 1000 kali. Kira-kira insya Allah bisa ya? Bisa lah. Cuma 10 menit. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad 1000 kali. Sholawat Jibril. Insya Allah. Pokoknya sholawat intinya banyak manfaatnya. Insya Allah. Demikian dari Al-Fakir, kurang lebihnya Al-Fakir. Mohon maaf, terima kasih atas perhatiannya. Adana Allah wa ila ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.